Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini balik lagi ke edisi ngobrol bareng Hasna. Jadi nanti mungkin beberapa menit ke depan aku akan ajak ngobrol kalian. Aku akan ngajak ngobrol kalian tentang overthinking. Oke, langsung aja, ini dia videonya. Aduh, kalau misalkan bahas overthinking itu aku tahu banget sih. Aku juga ngalamin banget yang namanya overthinking. Terus pikiran kemana-mana, macem-macem. Terus bener-bener suuzon sama banyak hal, suuzon sama orang, suuzon sama keadaan dan lain-lain. Pokoknya ini tuh masalah overthinking itu aku yakin semua orang tuh ngalamin dan kayak nggak ada habisnya sih. Nah, kalau kalau misalnya kita bahas overthinking itu ya, aku juga sering ini sih, bahkan sampai sekarang pun aku tuh ngerasa overthinking, teman-teman. Aku juga masih ngerasain overthinking. Kayak nanti orang-orang bakal pikirannya kayak gimana ya, nanti orang-orang bakal mikir kayak gimana, bakal mandang gimana, terus bakal responnya kayak gimana, apakah mereka akan berpikir buruk ataukah akan berbaik sangka dan lain-lain. Pokoknya banyak banget sebetulnya hal di dalam hidup aku itu yang bikin aku tuh overthinking. Contohnya kayak misalkan nanti kalau misalkan aku ngepost sesuatu di Instagram atau di Instastory, nanti orang-orang mikirnya kayak gimana ya, terus nanti kalau misalkan kayak gini gimana gitu. Itu sering banget aku kejadian, dan bahkan karena aku mikir kayak gitu, jadinya aku tuh seringnya udahlah nggak usah aku post aja, cukup di close friend aja kayak gitu. Aku sering banget sebenarnya kayak gitu. Nah, bahkan sampai sekarang pun aku masih sering overthinking, tapi lumayan membaik dan nggak separah atau nggak sesering dulu gitu lah istilahnya. Kalau sekarang itu lebih kayak gimana ya, kalau misalkan overthinking itu lebih kayak ya udahlah bodo amat gitu, bodo amat. Kalau misalkan biarinlah orang bilang apa, biarlah orang tuh mandangnya gimana, terus mereka mikirnya gimana tuh aku udah bodo amat gitu loh. Soalnya ya udah gitu, nggak ada untungnya juga kan buat kita, nggak ada manfaatnya juga. Kalau misalkan pun orang mikirnya kita buruk, ya udah biarin aja gitu kan, karena ya gimana, itu kan sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol juga kan, itu kan pemikiran dia. Dan kalaupun kita tahu itu sebenarnya kita tuh nggak kayak gitu, sebenarnya kita tuh nggak seperti apa yang mereka pikirkan, ya udahlah biarin aja gitu, biar Allah yang tahu gitu, biar Allah aja yang tahu kita gimana, biar keluarga kita aja yang tahu kita kayak gimana gitu. Lagian kan orang-orang kayak mereka itu kan nggak tahu keseharian kita, nggak tahu sehari-hari kita kayak gimana, cuman taunya itu ya sepersekian detik aja, cuman taunya itu sepersekian menit aja tentang kita kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, kalau sekarang nggak usah dipikir macem-macem, kayak ya udahlah bodo amat gitu. Kadang kalau misalnya aku lagi overthinking tuh ya, aku selalu bilang gini, nah bodo amat kayak gitu. Meskipun mungkin mungkin kalian juga yang nonton mikirnya kok bodo amat sih gitu ya. Kalau menurut aku, dengan kita ngomong gitu, dengan ngomong bodo amat itu tuh sangat membantu, benar-benar sangat membantu aku buat tidak overthinking. Jadi ya mungkin ini adalah salah satu tips juga ya, mungkin buat kamu semua. Kalau misalnya kamu lagi ngerasa overthinking, ya udah kamu bilang aja ke diri kamu bodo amat sesering mungkin gitu. Nah, insya Allah dengan kamu ngelakuin itu, dengan bilang bodo amat itu, insya Allah lama-kelamaan itu jadi nggak overthinking lagi. Itu sih yang aku lakuin ya. Meskipun ya sampai sekarang tuh masih, cuman nggak terlalu yang parah banget gitu loh. Nah, terus apa lagi ya, mungkin aku ada beberapa tips gimana sih caranya biar kita nggak terlalu overthinking parah gitu ya. Nah, yang pertama itu aku dapat insight ini tuh dari buku Seni Bersikap Bodo Amat. Nah, itu pasti kamu juga pernah nggak sih baca bukunya. Nah, jadi di buku itu tuh dia bilang gini, kalau misalnya 90% dari kekhawatiran kita itu
90%-nya tuh nggak terjadi, nggak benar-benar terjadi. Jadi ya udah, coba 90%. Jadi kita mau overthinking, misalkan kayaknya dia bilang aku jelek deh, kayaknya dia bilang aku sok ini deh, sok alim, atau enggak kayaknya dia mikir aku tuh jelek banget deh kelakuannya atau kayak gimana. Nah, itu kan sebenarnya cuman ada di pikiran kita doang kan, bukan yang bener-bener memang real terjadi, bukan bener-bener memang itu pikiran mereka kayak gitu. Itu kan kayak cuman ada di dalam otak kita doang kan, bukan yang memang bener-bener kejadian gitu. Jadi makanya dalam penelitian itu tuh dibilangin kalau 90% dari kekhawatiran kita itu nggak benar-benar terjadi. Coba bayangin teman-teman, 90% gitu. 90% kan berarti kan cukup gede ya angkanya. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi overthinking nih, yaudah kita ingat-ingat aja, oh ini mah nggak benar-benar terjadi, ini mah cuma ada di pikiranku doang, bukan beneran kejadian kayak gitu. Misalkan kita juga takut gitu ya akan masa depan gitu, misalkan gimana ya nanti kalau misalkan aku nggak ada kerjaan. Nah, itu kan belum benar-benar terjadi, bukan suatu fakta gitu kan, tapi kan cuma ada di pikiran kita aja. Jadi makanya yang bisa kita kontrol ya pikiran kita doang gitu. Jadi yang namanya overthinking itu bukan sesuatu hal fakta, bukan fakta. Jadi kita nggak boleh percaya itu. Nah, kalau misalnya itu udah fakta, baru kita meyakini. Tapi kalau misalnya itu bukan suatu yang fakta, jadi kita harus bisa memutar balik lagi nih pikiran kita ke hal-hal yang baik. Oke, terus apalagi ya? Aku tadi udah nyatet sih beberapa hal. Nah, terus cara yang kedua adalah dengan mempersiapkan sebaik mungkin. Nah, mempersiapkan sebaik mungkin tuh maksudnya, contohnya tuh gini, misalkan kamu mau ujian, ya kan, kamu mau ujian misalkan akhir semester atau tengah semester gitu. Oke, kayak yang aku bilang tadi, mempersiapkan sebaik mungkin. Kita mungkin mikirnya, gimana ya nanti kalau misalkan aku remet gimana ya, atau enggak kalau misalkan nilaiku jelek gimana ya. Nah, itu kan cuma ada di pikiran kita doang kan, bukan yang emang beneran real terjadi gitu. Nah, makanya agar itu tidak terjadi, yang bisa kita kontrol adalah belajar sebaik-baiknya atau menyiapkan semuanya itu sebaik mungkin. Nah, itu jadi poin yang kedua, mempersiapkan segalanya itu sebaik mungkin. Oke, dan poin yang ketiga, munculkan kemungkinan terburuk. Nah, maksudnya munculkan kemungkinan terburuk tuh kayak gini. Maksudnya ini bukan maksud kita buat overthinking ya, tapi ini sepengalaman aku selama aku kuliah, selama aku belajar, aku tuh selalu mikirin kira-kira apa sih hal terburuk yang mungkin bisa terjadi. Nah, kenapa aku mikir gitu? Karena dengan aku mikir kejadian terburuk, jadi aku mempersiapkan sebaik mungkin biar kejadian terburuk itu tuh nggak terjadi gitu, biar kita terhindar dari hal terburuk itu gitu. Dan dengan kita mikir itu sebenarnya itu tuh bisa bikin kita itu jadi lebih siap, terus lebih ya pokoknya intinya lebih siap gitu lah, lebih siap ujian, lebih siap buat misalkan meeting, atau lebih siap buat lomba, presentasi dan segala macamnya gitu. Nah, contohnya itu misalkan gini, misalkan ujian lagi deh, nah aku mikirin kira-kira hal terburuk apa ya yang kemungkinan terjadi gitu. Nah, contohnya tuh kayak misalkan remet, wah nanti nih takutnya nih aku remet nih. Nah, makanya biar aku nggak remet, aku harus belajar semaksimal mungkin. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku mikirnya gini, hal terburuknya itu gimana ya kalau misalkan soal ini kalau misalkan bagian ini nih yang keluar gitu, padahal itu sebenarnya bagian yang agak susah, tapi itu aku takutin gitu. Gimana ya kalau misalkan ini yang keluar gitu nanti malah di soalnya. Nah, dengan aku takut soal yang susah ini akan keluar, nah aku jadinya belajar sungguh-sungguh di soal yang cukup susah itu gitu, di bagian yang susah itu gitu. Nah, jadi ketika ujian, mau soalnya muncul, mau soalnya enggak, itu jadi siap gitu, jadi tenang gitu kan, jadi tenang. Jadi intinya kita memikirkan suatu hal terburuk yang akan terjadi dan kita mempersiapkan agar
kejadian terburuk itu tuh nggak kejadian gitu. Dan poin yang keempat, ini sebenarnya tadi aku udah sempet singgung sih di awal, yaitu ya udah bodo amat. Jadi kalau misalkan kita mikir yang gimana-gimana, yang aneh-aneh, ntar orang bilang apa, ntar orang mikirnya kayak gimana, ntar mungkin orang mikirnya aku tuh jelek, aku tuh buruk, aku tuh kayak gimana-gimana gitu. Ya udah bodo amat aja. Bodo amat tuh maksudnya kita kan hidup di dunia ini bukan untuk mereka, bukan untuk nyenengin orang banyak, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang banyak kayak gitu kan. Jadi ya udah bodo amat gitu, bodo amat gitu. Jadi ya udah biar Allah aja yang tahu, biar yang penting Allah taunya tuh aku kayak gini, biar Allah tuh taunya aku kayak gini gitu. Jadi ya udah biar Allah aja yang lihat gitu. Meskipun orang lain bilangnya jelek, ya udah biarin aja. Yang penting kita sebisa mungkin itu berusaha buat, yang penting Allah itu mandang kita tuh baik kayak gitu. Nah ini kayak gitu aja sih. Jadi ya udah bodo amat aja gitu. Soalnya kan mereka juga nggak tahu kan, orang yang bilang kita mungkin aneh-aneh itu kan mereka nggak tahu. Terus itu juga sebenarnya belum kejadian, cuma ada di otak kita doang kan pikiran-pikiran kayak gitu. Jadi ya udahlah bodo amat aja, karena itu juga sebenarnya bukan suatu hal yang emang benar-benar terjadi kan. Jadi ya udah pikirin aja pikiran-pikiran yang ada di otak kita tuh ya, bodo amat. Udah bodo amat. Terus yang ketiga itu adalah berdoa. Nah, berdoa ini juga penting banget, penting. Ini adalah hal yang terpenting. Kita harus menguatkan diri, kita harus berdoa, ya Allah. Ya udah niatin aja, niatnya baik, niatnya lillahi ta'ala. Hanya karena Allah, ya Allah aku niat gini-gini lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Jadi setiap kita ngelakuin aktivitas, setiap kita mau melakukan kegiatan, terus ngelakuin sesuatu lah, pokoknya apapun, mau belajar, kita mau presentasi, kita mau berprogres, kita mau upgrade diri, ya udah lakuin semuanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah, untuk mendapatkan ridho Allah gitu. Jadi kalau kita niatnya udah karena Allah, orang mau bilang apapun ya udah bodo amat gitu kan, biarin aja mereka mau bilang apa ya kan. Udah intinya kayak gitu sih. Nah jadi itu dia teman-teman, ngobras kayaknya cepet banget ya ngobrol kita di siang hari ini. Jadi tadi intinya itu ada 5 ya. Yang pertama itu kita harus yakin bahwasanya 90% dari pikiran buruk atau overthinking yang ada di otak kita itu sebenarnya nggak benar-benar terjadi ya. Terus yang kedua itu adalah mempersiapkan segalanya sebaik mungkin. Dan yang ketiga adalah munculkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dan berusaha untuk berusaha untuk melakukan yang terbaik biar kejadian terburuk itu nggak terjadi gitu. Terus yang keempat itu bodo amat ya, bodo amat, udah biarin aja. Dan yang kelima itu tetap berdoa ya, berdoa untuk dikuatkan. Terus harus niatnya lurus lillahi ta'ala. Jadi kalau niat kita udah lurus, orang bilang apa mah udah bodo amat gitu ya. Nah jadi itu dia teman-teman ngobras kita kali ini, ngobrol bareng Hasna. Nah kamu juga boleh banget dong kasih tahu ke aku, mungkin kamu punya tips-tips lain atau kamu punya pengalaman tentang overthinking dan gimana cara kamu buat nanganinnya, gimana cara kamu buat menghilangkan overthinking itu. Nah kamu boleh banget sharing ya pengalaman kamu di kolom komentar. Nanti insya Allah komen-komen kalian akan aku baca. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau kamu suka videonya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.